Sedih aku guys. Sedih aku sumpah. Aku sedih banget sumpah hari ini nggak mood. Tapi ya gimana lagi, hari harus terus berjalan dan kita harus melewati lika-liku kehidupan. Kadang sesuai harapan, kadang tidak. Guys, sorry guys kalau hari ini aku lemes banget karena aku lagi puasa. Enggak. Maksudnya puasa gelar. Aku hari ini lemes banget guys, sumpah guys. Gak tahu kenapa ya. Kok tiba-tiba tidak semangat seperti biasanya. Inilah sedikit gambaran gimana suasana hati saya. Saya lagi sedih sesedih-sedihnya. Karena saya tidak bisa sombong hari ini. Karena saya nggak bisa sombong karena tim kesayangan saya. Ya, Arsenal tak bantai guys. Tragedi pembantaian 3-1. Walaupun 3-1 ya nggak banyak-banyak banget ya, tapi malu saya. Saya malu. Tim kebanggaan saya dibantai di Old Trafford karena saya yakin Arsenal bakal bisa menang waktu itu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Football Time, channel yang aku bingung sih karena openingnya enaknya gimana ya guys. Ada yang bisa rekomendasiin nggak opening yang bagus kayak gimana? Soalnya aku bingung guys, kalau dibilang nggak tahu sepak bola juga enggak. Gue sedikit paham mengenai sepak bola ya, tapi ya bukan yang paling kayak jadi pandit sepak bola yang kayak Coach Justin gitu, enggak. Aku cuman orang biasa. Aku bukan kayak Bung Binder yang tahu analisis sepak bola yang pro banget. Enggak, aku orang biasa guys. Aku pun juga jarang main bola gitu loh. Sepak bola pun juga amatiran. Nendangku bagus tapi melambung ke penonton. Ya jadi bodo amat lah, gak usah opening-openingan. Lagi males opening, soalnya bingung openingnya gimana. Oke, jadi pada kali ini aku bakal membahas review atau membahas mengenai pertandingan kemarin mengenai Arsenal sama MU ya. Arsenal bantai di sana tanpa ampun. Dan mungkin aku bakal sedikit ngasih penjelasannya, walaupun penjelasannya kadang gak guna. Dan kemarin MU menurut aku sih lebih efektif daripada Arsenal, karena Arsenal beberapa kali mencoba melakukan serangan. Ya, tapi ya gitulah. Peluangnya banyak sih sebenarnya dari Arsenal, cuman nggak terlalu efektif karena finishing yang kurang lah. Dan mungkin sebelum masuk ke penjelasan pertandingan, mungkin aku bakal bahas line up dulu ya. Jadi di MU sendiri, untuk line up sendiri ada beberapa perubahan. Sebenarnya nggak ada perubahan yang banyak ya, cuman ketambahan si Anthony dan si Rashford jadiin striker gitu loh. Walaupun nggak tahu ya ini striker murni atau jadiin false nine gitu loh, aku juga bingung sih. Dan jadi di kiper sendiri tetap ada De Gea, terus backnya sendiri ada, back tengahnya ada Lisandro Martinez, ya iyalah masa Maguire. Terus ada si Varane, terus di sebelah kiri ada Malaysia. Ini Malaysia keren banget sih asli. Terus di kanan ada Dalot, kemudian di tengah di gelandang tengah ada Eriksen dan McTominay, dan di depannya ada Bruno Fernandes jadi gelandang serang, dan di sayap kiri ada Jadon Sancho, di sayap kanan ada Anthony. Wah, ini langsung dikasih kepercayaan sama si Ten Hag nih, karena memang dibeli mahal masa nggak dipakai langsung. Iya. Terus ada si Rashford di depan. Biasanya kan si Martial ya kalau salah, atau emang Rashford ya, aku juga lupa. Jadi itu line up dari Manchester United. Dan sedangkan di Arsenal ada, untuk kipernya sendiri ada Ramsdale, terus di back tengahnya sendiri tetap ada Gabriel sama Saliba, back kanan ada Ben White, back kiri ada Zinchenko, dan di gelandang tengah di gelandangnya ada Granit Xhaka, kemudian ada Albert Sambilokonga karena memang Partey sama Elneny emang lagi cedera. Terus ada Odegaard yang katanya nggak bisa dimainin, ternyata bisa main, dan aku cukup senang kalau Odegaard yang main sih, karena distribusi bola mungkin bisa mengalir karena Odegaard memang lebih, menurut aku sih lebih oke lah daripada si Smith Rowe kan ya. Terus di sebelah kiri ada Martinelli, kanan ada Saka, dan di tengah terus di depan ada Gabriel Jesus. Dan oke, jadi itu beberapa line up, dan menurut aku sih
di 15 menit pertama ya, di 15 menit pertama itu ya ada beberapa peluang ya, walaupun nggak banyak gitu loh. Dan menurut aku sih di 15 menit pertama ya bukan dibilang kedua tim bermain aman ya, karena sempat beberapa kali kedua belah tim itu saling melakukan jual beli serangan, tapi nggak sampai melakukan shooting gitu loh menurut aku ya. Dan terbukti ada beberapa peluang, kalau nggak salah ada 3 peluang kalau nggak salah ya. Yang pertama itu peluang pertama dari Manchester United di menit ke-7 itu ada peluang berbahaya pertama itu dari Eriksen lewat umpan Diego Dalot, dan itu aku kira gol loh, soalnya dari tayangan itu kayak gol gitu loh, bolanya nggak kelihatan tuh, bolanya mana masuk gawang nggak? Ternyata nggak, di sebelah kanannya gawangnya si Ramsdale ternyata. Dan itu umpannya Dalot, wih manis banget pak, dan ya sayangnya sih finishingnya dari Eriksen kurang gitu. Dan kemudian di menit ke-8 ada juga peluang berbahaya dari Saliba, walaupun tendangannya melambung. Walaupun melambungnya nggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Ya sedikit ke arah gawang gitu loh. Dan kemudian ada gol yang cukup kontroversi, yang bisa dibilang ini gol atau enggak sih ya nanti kita bahas ya. Dan di menit ke-11 itu sih, itu ada gol Martinelli lewat umpan terobosan kalau nggak salah ya. Umpan terobosan terus Martinelli sprint, dibayang-bayangi langsung oleh Varane kalau nggak salah itu waktu itu. Dia sprint dan berhasil masukin bolanya ke gawang dia, dan tapi golnya dianulir gitu loh, karena ada pelanggaran dari Odegaard waktu itu. Dan bisa dibilang itu pelanggaran dari Odegaard atau tidak, menurut aku sih pelanggaran, karena memang Odegaard tidak menyentuh bola sama sekali dan justru mengenai kaki dari si Eriksen kan. Makanya itu menjadi kontroversi, dan menurut aku pribadi itu pelanggaran sih, walaupun aku fans Arsenal tapi aku objektif sih. Dan menurut aku emang pelanggaran karena si Odegaard nggak nyentuh bola sama sekali gitu. Ya tapi nggak tahu juga, itu menurut aku ya. Kalau menurut kalian gimana sih? Dan kalau kalian nggak setuju ya boleh kalian mau ngasih komentar, kalian mau ngasih pandangan kalian, nggak masalah. Dan untungnya sih Martinelli nggak terlalu melakukan selebrasi yang senonoh gitu ya, nggak sampai apalah, nggak sampai yang selebrasi lepas baju terus dianulir kayak siapa itu ya. Ada kok yang kayak gitu, udah ngegolin lepas baju kena kartu kuning, nggak, golnya dianulir. Wah kasihan gitu. Tapi siapa ya, aku nggak tahu. Udahlah nggak usah dibahas. Nanti ada yang marah nanti. Nah kemudian di menit 33 ada gol dari Anthony. Ini ya gol yang keren sih. Di debutnya dia bisa mencetak gol, dia dikasih kepercayaan dan langsung bisa menjawab kepercayaan itu, dan lewat umpan dari Rashford kan. Dan si Anthony berdiri bebas tanpa pengawalan Zinchenko, karena Zinchenko lebih fokus ke Rashford, padahal si Rashford udah jagain sama si Gabriel kalau nggak salah ya, udah jagain sama Magalhaes, tapi si Zinchenko memang nggak sadar aja kalau ada pergerakan Anthony di sebelah kanan gitu, kayak di sebelah kirinya Arsenal tadi ya, di sebelah kiri gitu. Dan Anthony berdiri bebas sprint, dan akhirnya bolanya masuk kena di flashing sama kaki kirinya dan masuk gitu loh. Dan cantik golnya, cantik. Dan kemudian di menit ke 59 ada gol Saka lewat pas dari Odegaard ke Gabriel Jesus, dan Gabriel Jesus memberikan umpan kepada si Saka, dan akhirnya Saka bisa memasukkan ke gawang dia gitu kan. Walaupun menurut aku sih Saka juga nggak terlalu bagus banget sih ya di match kemarin, karena sempat banyak peluang yang nggak bisa dimanfaatin, terus kadang ya tendangannya juga melambung. Si Martinelli juga gitu punya peluang, tapi ya gitu aja sih. Dan Granit Xhaka menurut aku juga nggak terlalu kelihatan kayak match-match sebelumnya kan. Di match-match sebelumnya kan ya kita tahu lah umpan-umpanannya itu keren-keren sumpah, terpasnya kena terus ya terbukti lah dengan beberapa assist yang udah dibukukan si Granit Xhaka, bahwa memang Xhaka ini udah beda dari yang kemarin gitu loh. Xhaka lebih terlibat membantu serangan juga, dan itu keren sih sumpah. Tapi malam kemarin nggak kelihatan sih backnya, apalagi waduh amburadul pak. Dan terbukti ada gol kedua dari MU pak,
gol kedua di menit ke-64 kalau salah, itu gol dari Rashford, dapat terobosan dari Bruno. Ini lucu Pak, aku Pak. Ini waktu itu aku nonton kan, aku nonton sama teman-temanku kan, di Discord gitu kan, nonton bareng kan. Aku bilang gitu kan, ini kok Bruno nggak kelihatan sama sekali ya. Dan langsung Pak, dia bikin umpan terobosan cantik banget dan dapat assist kan waktu itu. Dia umpan terobosan ke Rashford, dan Rashford sprint dan kemudian bisa dimasukin ke. Wah, aku nggak paham Pak, mulutmu ada harimaumu Pak. Bener-bener aku ngomong langsung kejadian gitu loh, kayak shock aja lah, kok bisa. Dan jujur itu asisnya keren banget menurut aku, karena bisa melewati 2 pemain dari Arsenal kan, dan untungnya si Rashford gak offside gitu loh. Ya nggak tahu sih, ini kedua back Arsenal nih, Gabriel sama Saliba, kok nggak kayak biasanya gitu loh. Dan kemudian Ronaldo masuk, dan walaupun kayak menurut aku sih Ronaldo masuk udah kayak biasa-biasa aja ya, nggak kayak dulu gitu loh. Udah kayak nggak ada namanya gitu loh. Udah nggak tahu ya, nggak ngaruh atau gimana, aku juga ngerti. Kayak menurut aku Ronaldo masuk kayak biasa aja malah, sumpah. Apakah kalian juga berpikir seperti itu? Dan kemudian sempat beberapa kali lini belakang Arsenal juga mengalami kayak kesalahan sih, kayak si Ramsdale melakukan kesalahan umpan itu kan, salah umpan, dan Bruno itu juga hampir nyetak gol. Untung aja sih si Ramsdale bisa ngeblok tendangan Bruno gitu, kalau enggak ya wah itu blunder, asli blunder Pak. Dan kemudian di menit ke-74 ada gol Rashford lewat assist si Eriksen kalau nggak salah ya, lewat assist Eriksen. Dan ini gol keren sih, lewat through pass ke Eriksen, dan Eriksen tidak memilih untuk menendang langsung, tapi lebih memilih ke memberi umpan kepada Rashford. Dan ini contoh apa ya, perubahan lah dari sikap pemain MU. Walaupun ya Eriksen memang dibilang terkenal nggak terlalu egois, karena kan memang itu kan style dari Eriksen kan, lebih mengutamakan memberi umpan gitu menurut aku ya. Dan akhirnya Rashford bisa mencetak gol, dan Rashford di match kali ini mencetak 2 gol 1 assist. Gila, keren. Ini pemain mulai percaya diri sih kayaknya. Keren, asli keren. Dan Arsenal di ebol. Tapi menurut aku sih nggak masalah. Di sisi lain Arsenal ya memang kalah, tapi masih berada di puncak klasemen kan. Dan di sisi lain Arsenal juga, ini menjadi pelajaran sih buat Arsenal dan Arteta, bahwa ini menjadi kekalahan pertama, dan bisa gak Arsenal bangkit setelah kekalahan ini. Dan itu yang menjadi pembuktian juga. Dan di match kali ini memang ya Arsenal belum bisa apa-apa, dan aku cukup yakin bahwa Arsenal belum bisa menyaingi Liverpool sama Manchester City, karena memang layak banget Arsenal ini kalah. Dan sebenarnya build up dari Arsenal untuk menyerang itu bagus banget sumpah. Ada beberapa umpan 1-2 yang oke, dan tapi lini belakangnya Pak, sumpah aku nggak paham sih. Ben White kayak kadang dilewatin terus sama si Sancho, sama si, kalau Malaysia iya ya, kayaknya sih pokoknya sisi kanan dari Arsenal tuh kayak tembus terus gitu loh. Dan kenapa nggak mainin Tomiyasu dari awal gitu loh, aku nggak paham juga gitu loh. Karena kan Tomiyasu lebih ke ofensif kan, dan bisa ngebantu serangan gitu loh. Sedangkan si Ben White kadang juga nggak terlalu ofensif, karena kan emang basicnya dia adalah pemain center back gitu loh. Dan aku juga ya mungkin nggak bisa menyalahkan si Ben White juga, tapi kalau di sisi lain sisi kanan Arsenal tembus terus ya gimana lagi gitu loh. Karena kan itu juga bukan posisi utama dari Ben White gitu, tapi ya udahlah. Mungkin kedepannya sih Arteta bisa lah belajar dari sana, dan bisa menjadikan Tomiyasu menjadi pemain inti lagi gitu loh, bisa menjadi starter lagi lah paling nggak Tomiyasu. Dan Ben White lah cadangin dulu lah Ben White, kalau nggak si Magalhaes lah ganti Ben White, biar Magalhaes menurut aku sih biar dicadangin dulu lah. Ya kemarin memang lini belakangnya Arsenal ya nggak kayak biasanya sih. Dan ya mungkin cukup itu aja sih pembahasan dari aku ya. Ya semoga aja sih Arsenal bisa bangkit dan bisa belajar dari kesalahan hari ini gitu loh. Dan next match Arsenal akan melawan Zurich di Liga Champions Rasa Jeruk, dan kemudian akan bermain melawan Everton. Nah ini
lawan Everton bisa nggak? Harusnya sih bisa ya, karena Everton lagi keteteran gitu loh. Walaupun kemarin sempat menahan imbang si Liverpool gitu. Tapi ya Everton ya Everton. Karena kemarin memang si Pickford mainnya keren banget sih. Jadi kayak ya Everton selamat gitu loh. Ya, oke, terima kasih udah nonton videonya sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi. Dan jangan lupa kalian kasih masukan ke aku juga nggak apa-apa lewat komentar di bawah. Dan terima kasih udah support channel ini sampai sekarang, walaupun channel ini masih kecil banget, tapi ya it's okay lah. Kita percaya progres kayak Arsenal, percaya proses. Oke, jadi see you di next video and bye bye.